Andika Perkasa hingga Risma gugat hasil pilkada. Demokrasi yang teruji, saat kekalahan harus diterima dengan jiwa besar. Untuk Andika Perkasa dan Tri Risma hari ini, Anda adalah figur besar dengan tanggung jawab yang lebih dari sekadar ambisi pribadi. Jangan biarkan ego merusak reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun. Pemimpin sejati bukan hanya dinilai dari bagaimana mereka menang, tetapi dari bagaimana mereka menerima kekalahan dengan kepala tegak dan hati besar. Like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin membesar. Kontroversi politik kembali mencuat ketika sejumlah tokoh besar, termasuk Andika Perkasa dan Tri Risma hari ini, melayangkan gugatan atas hasil pilkada di beberapa daerah. Langkah ini memicu perhatian publik, mengingat posisi mereka yang strategis dan reputasi yang sudah terbangun di kancah nasional. Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, diduga memiliki keterkaitan dengan dukungan politik terhadap salah satu pasangan calon yang merasa dirugikan oleh proses pemilu. Sementara itu, Tri Risma hari ini, yang kini memegang jabatan sebagai Menteri Sosial, turut mempermasalahkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama pilkada berlangsung. Dalam gugatan yang diajukan, terdapat klaim pelanggaran serius, mulai dari manipulasi data suara hingga pelibatan aparatur negara secara tidak netral. Materi gugatan ini menjadi sorotan, tidak hanya karena keterlibatan tokoh besar, tetapi juga karena implikasinya terhadap legitimasi hasil pilkada dan kepercayaan publik terhadap demokrasi di Indonesia. Gugatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan mengupayakan keadilan dan memperbaiki sistem pemilu yang dinilai masih memiliki banyak celah. Dinamika ini menunjukkan bahwa tensi politik di Indonesia tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Di satu sisi, gugatan ini dapat menjadi jalan untuk membuktikan keberpihakan hukum terhadap keadilan. Namun di sisi lain, hal ini memunculkan kekhawatiran akan potensi konflik sosial di masyarakat. Protes dari kubu yang merasa dirugikan maupun pendukung calon yang digugat mulai bermunculan, meski sebagian besar masih dalam skala terkendali. Pandangan para pengamat politik menggarisbawahi bahwa gugatan ini dapat menjadi momentum penting untuk mengevaluasi transparansi dan integritas proses pilkada di Indonesia. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa semua pihak menerima keputusan akhir dengan lapang dada, demi menjaga stabilitas politik dan sosial. Apapun hasilnya, kasus ini menjadi catatan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, sekaligus pengingat bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan komitmen semua pihak untuk bermain sesuai aturan. Sikap dua tokoh besar seperti Andika Perkasa dan Tri Risma hari ini yang tidak menerima kekalahan dalam pilkada menunjukkan betapa politisasi ambisi dapat mengaburkan semangat demokrasi sejati. Mereka yang seharusnya menjadi teladan dalam menerima hasil pemilu sebagai wujud dari suara rakyat, justru memilih jalur konfrontasi yang rentan memanaskan situasi. Sebagai mantan Panglima TNI, Andika seharusnya memahami bahwa demokrasi adalah pondasi stabilitas negara. Membawa konflik ke ranah hukum, meskipun sah, tanpa bukti yang kokoh hanya akan memperburuk persepsi masyarakat terhadap kredibilitas dirinya. Sebaliknya, ini dapat dianggap sebagai tindakan defensif seorang figur yang merasa status quo terancam, alih-alih menghormati kehendak rakyat. Demikian pula dengan Risma, yang dikenal sebagai politisi handal dengan rekam jejak yang solid. Tindakan menggugat hasil pilkada ini justru mencederai citra sebagai pemimpin rakyat yang selalu mengedepankan integritas. Apakah benar ini soal keadilan, atau sekadar ego untuk membuktikan bahwa ia dan calon yang didukungnya tidak boleh kalah? Masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya menang dengan cara bermartabat, tetapi juga kalah dengan kebesaran hati. Gugatan ini, bila dilakukan dengan niat yang tulus untuk memperjuangkan keadilan, harus diiringi bukti kuat. Namun, jika hanya karena enggan menerima kenyataan, mereka perlu ingat bahwa kekuasaan tidak diberikan secara paksa, melainkan diperoleh melalui kepercayaan rakyat. Alih-alih memperpanjang drama politik, Andika dan Risma seharusnya menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin sejati menyikapi kekalahan dengan anggun dan fokus membangun kembali strategi politik untuk masa depan. Ketika rakyat lelah dengan perebutan kekuasaan yang tak berkesudahan, sikap seperti ini hanya akan menjauhkan mereka dari kepercayaan publik. Sebagai tokoh besar, Andika dan Risma seharusnya lebih bijak, jadikan kekalahan sebagai pelajaran, bukan alasan untuk menciptakan konflik. Jangan sampai demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah menjadi korban ambisi yang tak terkendali. Demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah,
Ini adalah tentang bagaimana kita menghormati pilihan rakyat dan menjaga kepercayaan mereka terhadap sistem yang kita bangun bersama. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, tetapi ujian karakter bagi mereka yang menyebut diri sebagai pemimpin. Untuk Andika Perkasa dan Tri Risma hari ini, Anda adalah figur besar dengan tanggung jawab yang lebih dari sekadar ambisi pribadi. Jangan biarkan ego merusak reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun. Pemimpin sejati bukan hanya dinilai dari bagaimana mereka menang, tetapi dari bagaimana mereka menerima kekalahan dengan kepala tegak dan hati besar. Dan untuk kita semua sebagai rakyat, mari belajar menjadi dewasa dalam berdemokrasi. Dalam setiap pemilu, akan selalu ada yang menang dan kalah. Itu adalah bagian dari proses yang sehat, selama dilakukan dengan adil dan transparan. Jangan biarkan drama politik mengaburkan tujuan utama kita, memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan nyata untuk bangsa. Ingatlah, demokrasi adalah tentang melangkah maju bersama, bukan saling menjatuhkan. Mari tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang besar dengan pemimpin yang bijaksana dan rakyat yang cerdas. Karena di atas semua itu, Indonesia adalah pemenang sejatinya. Like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin membesar.